Hey guys, kali ini kita bakal melakukan perjalanan dari Beijing menuju kota di paling timur Tiongkok, Fuyuan. Kota ini berbatasan langsung dengan Rusia, dipisahkan oleh dua sungai, yaitu Sungai Heilongjiang, yang dikenal juga sebagai Sungai Amur, dan sungai satunya lagi adalah Sungai Ussuri. Kota ini terkenal sebagai titik pertama matahari terbit di seluruh Tiongkok. Setiap pagi sekitar jam 3 lebih di musim panas, langit sudah mulai terang. Kali ini kita bakal eksplor kota Fuyuan, mulai dari budaya, sejarah, pemandangan alam, hingga kulinernya. Jadi buat kalian yang penasaran sama sisi lain Tiongkok yang jarang banget dilihat, stay tune dan ikutin terus perjalanan kita kali ini. Selamat pagi semuanya dari Beijing. Sekarang kita lagi di Beijing Capital International Airport. Hari ini kita bakal unlock kota baru. Kalau beberapa bulan yang lalu, aku sudah ke ujung utara Tiongkok. Nah, kali ini aku mau ke ujung timurnya. Kalau kita lihat peta dari Tiongkok, bentuknya seperti ayam jago kan? Nah, lokasi dari kota ini persis di mulut ayam jago tersebut. Nama kota ini adalah Fuyuan, yang terletak di Provinsi Heilongjiang dan juga berbatasan langsung dengan timur jauh Rusia. Jadi kali ini rencananya aku juga mau nyebrang ke Rusia ya. Bakal seru banget, jadi ikutin terus keseruan vlog kali ini. Kali ini aku berangkat dari Beijing ke Fuyuan naik maskapai Air China. Penerbangan jam 7 lewat 15 menit dan boardingnya jam 6 lewat 45 menit. Sekarang jam setengah 7 di pagi hari. Ini udah mulai boarding. Ini penerbangan dari Beijing ke Fuyuan. Enggak ada penerbangan langsung ya. Nanti kita mau berhenti sebentar di Harbin. Habis itu nanti lanjut lagi dari Harbin ke kota Fuyuan. Totalnya menghabiskan waktu sekitar 4,5 jam. Nanti jam setengah 12 siang baru sampai kota Fuyuan. Ini dikasih snack box gitu, cute banget panda. Terus dalamnya ini ada apa nih? Ini ada muffin, chestnut, terus ini ada daging dada ayam dan yogurt. Setelah penerbangan selama 1,5 jam dari Beijing, kita akhirnya sampai di Bandara Internasional Taiping di Harbin, ibu kota provinsi Heilongjiang, dan transit selama 1 jam di sini. Dear all passengers, we have just landed at the Harbin Taiping Airport. Outside temperature is 22 degrees Celsius, outside 2 degrees Fahrenheit. Ini aku udah sampai di Harbin di Taiping International Airport. Pesawatnya transit di sini 1 jam. Meskipun penerbangan dari Harbin ke Fuyuan masih dengan pesawat yang sama seperti pesawat dari Beijing ke Harbin, tetapi semua penumpang dengan tujuan Fuyuan tetap harus turun dari pesawat dan nanti nunggu informasi buat boarding lagi ya. Dari Harbin, kita melanjutkan penerbangan selama 1,5 jam dan pesawat akhirnya mendarat di Fuyuan sekitar pukul 11 lewat 50 menit di siang hari. Nah, ini kita udah sampai di bandara di ujung timur Tiongkok, yaitu Bandara Tongji yang merupakan satu-satunya bandara di kota Fuyuan. Dan cuaca di sini sejuk banget. Kalau di Beijing sekarang masih 30-an derajat di siang hari. Di Fuyuan sekarang jam 12
Jam 12 siang suhunya 22 derajat Celcius. Dan anginnya cukup kencang. Ini salah satu bandara terkecil yang pernah aku datangi di Tiongkok. Fuyuan cuma kota setingkat kabupaten ya. Jadi bandaranya juga nggak besar-besar amat. Ini dari bandara ke pusat kota ada bus umum. Sudah menunggu di depan bandaranya. Per orang 15 yuan, sekitar 30 ribuan lah. Jarak dari bandara ke pusat kota Fuyuan 21 km, perjalanan dengan bus bandara membutuhkan waktu sekitar 40 menit. Bus bandara mengantarkan setiap penumpang dengan alamat yang berbeda sampai tujuan masing-masing. Ini aku udah sampai di penginapannya, kayak hostel gitu. Hostelnya cukup unik ya. Ini semuanya tulisan yang ditulis oleh tamu hostel. Semua harapan-harapan yang baik lah. 愿我所爱之人余生平安喜乐. Semoga orang yang saya cintai sehat dan bahagia selalu. Kamarnya seperti ini. Ini lokal banget ya penginapannya. Ada 2 tempat tidur, kasur. Bisa buat 3 orang. Dan di sini kamar mandinya. Tarif penginapannya per malam 140 yuan, sekitar 300.000 rupiah. Sudah ada wifi juga ya. 没有，放哪去了？不要被你看到了。 Secara geografis, Fuyuan adalah kota setingkat kabupaten di Provinsi Heilongjiang, Timur Laut Tiongkok, yang berada di pertemuan Sungai Ussuri dan Sungai Heilongjiang, yang merupakan perbatasan alami antara Tiongkok dan Rusia. Fuyuan memiliki populasi sekitar 90.000 jiwa dengan mayoritas suku Han. Penduduk asli di sini adalah suku Hece, salah satu suku minoritas dengan populasi terkecil di Tiongkok, yaitu hanya sekitar 5.000 jiwa. Mereka secara tradisional adalah nelayan yang sangat terampil. Orang Hece memiliki bahasa sendiri, tapi tidak memiliki tulisan. Bahasa Hece termasuk dalam rumpun bahasa Tunggusik, tapi sudah sangat jarang digunakan. Saat ini, sebagian besar suku Hece telah menetap dan berasimilasi dengan budaya modern, sehingga sangat sulit membedakannya dengan suku Han. Perekonomian Fuyuan bertumpu pada sektor pertanian, perikanan, dan perdagangan lintas batas dengan Rusia. Karena sudah di perbatasan Tiongkok dan Rusia, di sini banyak palang-palang toko yang menggunakan bahasa Rusia juga, bahasa Mandarin dan bahasa Rusia. Fuyuan merupakan salah satu kota perdagangan penting antara Tiongkok dan Rusia. Meskipun Fuyuan cuma merupakan kota perbatasan kecil di ujung timur Tiongkok, tapi cukup nyaman, penduduknya jarang, nggak terlalu ramai, jalanannya lebar dan bersih juga ya. Nah, sekarang aku mau ke pasar ikan, mau belanja ikan, terus nanti cari satu restoran buat bantu masakin. Yang terkenal dari sini adalah produk ikannya, karena ada 2 sungai yang bertemu di kota Fuyuan, yaitu Heilongjiang dan Sungai Ussuri.
Heilongjiang dalam bahasa Rusia disebut sebagai Sungai Amur ya. Nah, ini pasar ikannya Dongji Yushi, Dongji Fish Market. Pasar ikan Dongji dikenal sebagai salah satu pasar ikan air tawar terbesar dan paling beragam di Tiongkok. Kota Fuyuan dan daerah sekitarnya memiliki sejarah panjang dalam pemanfaatan sumber daya alam yang melimpah di Sungai Heilongjiang. Pasar ini menawarkan beberapa jenis ikan yang tidak umum ditemui di pasar ikan lainnya. Sebagai contoh, ikan sturgeon yang memiliki nilai tinggi karena menghasilkan telur ikan atau kaviar banyak tersedia di sini. Hari itu aku membeli ikan amur pike atau ikan tombak yang banyak ditemukan di Sungai Heilongjiang. Amur pike adalah salah satu jenis ikan predator air tawar yang terkenal karena kecepatan dan keganasannya dalam berburu mangsa. 好，那也是狗鱼是吗？狗鱼，我不能拿别的鱼哄着你，我不能拿这个哄你干嘛？189。189。行吧。Ini aku beli ikan 1 ekor 2,5 kilo. Harganya 180 yuan. Sekitar 400.000 rupiah. Terlalu gede kayaknya ya. Tapi nggak ada yang lebih kecil. Dan ini ikan khas di Fuyuan. Udah jauh-jauh datang ke sini harus cobain ciri khasnya. Ya udah nggak apa-apa sesekali. Sekarang aku mau cari restoran buat bantu masakin ikannya. Ada bahasa Rusia juga, restoran. Dulu aku pernah belajar sebentar bahasa Rusia. 我们本地人吃这种鱼吃的多是吧？多，狗鱼。一般冬天吃冻的，肚里边有鱼。现在不是季节吧？这个它一年四季都有，它不是说不是季节。刚才要找小一点没有。这是不缺，它不是季节。现在啥鱼都少。哦，啥鱼都少，真的。现在打鱼根本就是一涨水一撤水，江里它没有鱼。它不是说啥时候，只要一涨水一撤水，它就鱼就少。哦，跟那啥时候没关系。因为这种鱼它没有养殖的，所以它吃活食的。哦，还有鱼里面啊。消化鱼。哦，它吃鱼是吗？它吃活鱼。哦，吃活鱼，所以它养殖不了。你养殖成本高。对。它没什么刺哈。没有刺，但是它属于刺小，刺不是那么硬。您是汉族吧？汉族来这做30多年鱼了。30多年了。那您是哪的呀？是长春的。哦，长春的。你是哪的？我是外国人，印尼的，印度尼西亚的。印尼。印尼？对。你看看他说话有没有？我是华裔。18岁来的，现在都50了。服务员一般什么时候人最多呀？它就是旅游季节就人多点，当地人没多少。旅游季节应该是夏天。对，夏天。11啊。这夏天人多点，冬天就没有。冬天人也多呀？没有。哦，比较少。冬天都是冻鱼了，没有新鱼。要吃新鲜鱼还是夏天来啊？对。这个做煎。哦，煎。这是生鱼片吗？生鱼片。你生鱼片活鱼还是亮？哦。
Ini yang udah datang kayak sashimi gitu, dibikin jadi sashimi dan dicocol pakai saus khas ini. Ini ada saus bunga kucai, terus ada chili oil juga di dalamnya. Cheers. Ikannya fresh banget. Garing gitu ikannya. Dan rasa sausnya ini ada sedikit asam, bau bawang, dan bau kucai juga. Enak sih, seger. Sih. Ini kebanyakan sih. Ikannya kebesaran tadi. Kalau nggak habis nanti aku bungkus pulang aja buat makan malam. Jadi ini udah sekalian makan malam dan makan siang. Tema hari ini ikan ya. Aku nggak makan nasi juga. Kalau ini ikan asam manis. Kuo pao yu. Makanan khas timur laut Tiongkok. Biasanya pakai daging sapi atau daging babi. Tapi di sini diolah dengan ikan. Ini sausnya asam manis gitu. Terus ini ikannya dibalut tepung gitu ya. Terus ini ikan goreng biasa aja. Tadi udah dimarinasi ikannya. Aku cobain juga ya. Terus dicocol nih pakai bubuk cabe kayaknya. Ikannya ini lembut banget, enak. Terus nih bakso ikannya. Bakso ikannya porsinya gede banget. Ini sup bening gitu doang ya. Pakai sedikit micin, garam. Terus dia ada pakai daun bawang gitu juga. Ini pertama kalinya aku makan bakso dengan tekstur seperti ini, bakso ikan. Biasanya bakso ikan dia kenyal, elastis ya kan. Ini teksturnya lebih mirip tahu. Nggak usah digigit. Begitu masuk ke mulut, langsung lumer gitu. Meleleh. Tapi aku pribadi lebih suka bakso yang elastis gitu ya. Yang kenyal gitu, garing. Tadi aku lihat cara pembuatan baksonya. Daging ikannya dicampur air, habis itu di blender sampai halus banget. Habis itu ditambah garam aja. Jadinya kayak gini. Mungkin ini bakso khas setempat ya. Sashimi dengan cocolan seperti ini adalah makanan khas suku He, salah satu suku minoritas yang diakui di Tiongkok. Dan di kota Fuyuan terdapat lumayan banyak suku He. Meskipun kelompok suku He merupakan salah satu kelompok suku dengan jumlah populasi terkecil di Tiongkok. Sekarang di Tiongkok populasinya cuma sekitar 5.000-an, hampir punah. Suku He juga dikenal sebagai suku yang pintar mengolah ikan karena mata pencaharian mereka memang sebagai nelayan. Jadi mereka pintar mengolah ikan. Tadi pas bayar aku baru tahu ternyata biaya masak untuk ikan asam manis 30 yuan dan yang lainnya 25 yuan. Tadi untuk ongkos masaknya kena 105 yuan. 200 ribuan. Ini bungkus pulang buat makan malam nanti. Pada sore hari itu, aku dan beberapa tamu lainnya diajak pemilik hostel, Mr. Kwan, untuk berkeliling melihat Fuyuan dari sisi orang lokal. Mr. Kwan memang dikenal sebagai seorang guide setempat yang sangat handal. Inilah salah satu alasan mengapa aku memilih menginap di hostel yang satu ini. Terus di seberang sana itu ada pos perbatasan. Nah, dari pos perbatasan ini kita bisa nyeberang ke Rusia. Tepatnya di kota Khabarovsk, sebuah kota di timur jauh Rusia. Lusa aku mau nyebrang juga ya ke Rusia. 咱们来这是看的是黑龙江黑龙江的主江主航线，地面呢就是俄罗斯，看到了吗？这是咱们中国的捕鱼船这捕鱼船这个船号，这面是一个黑龙江的支流，也叫
这个叫浓江河，再往前走是那个进入浓江河，它是黑龙江的一个支流。对对对，但是往那边就是俄罗斯的陆地了。哦，你看那个地面，那是俄罗斯的军舰、卫生船呐、什么的。那这个黑龙江怎么分呢？它是以黑龙江和乌苏里江的，咱们中俄两国是以黑龙江和乌苏里江的主航道为界。主航道它指的是水下的最深点，是最深点是航道嘛？啊，以航道为界，但不是你眼见水面的中间。哦，你目视中间它不是国界，它是水下最深点。最深点它两国都知道嘛，有一些定位啊，一些船它有一些标志啊，或者行船它有一些叫航标啊，它都有。你船老大们开船的肯定要有这方面的这个知识，他会知道嘛，对吧？那开船的一般都知道了。对对对对，他必须知道。你开船你得有，比方说咱们开车得有考驾照，你开船肯定要考试，有船各种那个执照，对不对？啊，什么驾驶证啊什么的。那这个冬天的时候是不是结冰？冬天能冻1米多厚的冰。哦，1米多厚的冰。冬天冻1米多厚的冰，咱们这个几十吨的车都能上面跑。冬天也有人捕鱼吗？冬捕那种？国家允许的情况下，就是有人捕的啊。嗯，有时候冬季不让捕鱼。哦，这个钓鱼的。Dan seberang sana itu sudah wilayah Rusia, merupakan bagian dari kota Khabarovsk, sebuah kota di timur jauh Rusia. Dan dulunya area di seberang sana, area Khabarovsk, sempat menjadi wilayah Tiongkok sebelum tahun 1860. Karena pada tahun 1858 dan tahun 1860 ditandatangani dua perjanjian, yaitu pertama perjanjian Aigun, kedua perjanjian Beijing, di mana dinasti Qing harus menyerahkan wilayah seluas 1 juta kilometer persegi untuk Rusia pada saat itu. Karena pada saat itu Tiongkok lagi dilanda berbagai masalah ya, perang candu dan lain sebagainya. Dan pada saat itu Rusia mengambil kesempatan menekan Tiongkok, mengirimkan prajurit sampai area perbatasan sini, dan sehingga ditandatanganilah perjanjian tersebut. Wah, 好大的鱼！黑龙江的鱼，这是什么鱼啊？草鱼，这个草鱼，草根我们叫草鱼。哦，叫草鱼。对，大不？好大呀，20多斤呢，这个一条20多斤。太有了。这是100斤，没8斤半。有是8斤半啊，还是7块吧。这是纯野生鱼，纯野生鱼。1斤多少钱？像这种啊，10多块钱，10多块钱，我估计应该在12、13块钱左右吧。Ini beratnya ada lebih dari 5 kilo kan? Waduh, Ini sekarang kita lagi ada di sebuah taman, nama tamannya Taman Nanshan. Dan di puncak taman ini ada sebuah pavilion, jadi kayak sebuah bukit gitu. Dan di puncak bukitnya ada sebuah pavilion. Ini cukup tinggi bukitnya, 266 meter. Dan sekarang kita jalan kaki ke atas sana. Habis makan, ini bakar kalori lagi. Kita udah sampai di pavilionnya, di puncak dari Taman Nanshan. Nama pavilion ini adalah Dongjige. Dibangun pada tahun 2020
dan mengadopsi gaya bangunan dinasti Tang pada abad ke-7 ya. Bangunan tradisional China berstruktur kayu. Ini tingginya 266 meter, merupakan titik tertinggi di kota Fuyuan. Oh, ternyata bagian dalamnya dikunci. Tidak dibuka untuk umum. Dan di sini juga merupakan spot terbaik untuk melihat sunset di kota Fuyuan. Ini sunset di ujung timur Tiongkok. Hari ini aku cukup beruntung ya. Tadi agak mendung, tapi ini menjelang malam. Menjelang sunset, di sebelah barat sana tiba-tiba cerah gitu. Ini tamannya gratis, nggak usah beli tiket. Dan di atas sana tuh banyak yang foto-foto. Cakep banget nih sunsetnya, dan besok pagi aku mau ngejar sunrise juga. Jadi kota Fuyuan merupakan kota di mana matahari terbit paling awal di Tiongkok. Soalnya dia di ujung timur kan. Jadi besok pagi-pagi jam 3-an aku sudah harus bangun buat ngejar sunrise. Dalam perjalanan pulang ke hostel, Mr. Kwan memutar salah satu lagu favoritnya, yaitu lagu Sing Sing So versi Mandarin yang dinyanyikan oleh Teresa Teng. Lagu ini memang cukup populer di Tiongkok. Indonesia 民歌传歌。 Ini semuanya seni kerajinan tangan khas suku Hezhe. Terbuat dari kulit ikan semuanya. 这是赫哲族的是吗？这个是对，这都是鱼皮做的，鱼皮做的，对，手工做的。是什么鱼呢？这个大马汉鱼，大马哈鱼。对，这些都是小挂件了啊，冰箱贴，这小饰品，都是鱼皮做的。对，大马汉鱼，这都手工，纯手工。 Ini sekarang aku lagi di sebuah commercial street yang ada di kota Fuyuan. Namanya Chongyang Xiaojie atau Central Street. Mirip seperti Central Street yang ada di Harbin. Tapi yang di sini lebih kecil skalanya. Sepi juga. Ini salah satu kota wisata anti-mainstream di China. Ini toko-tokonya udah pada tutup juga. Sekarang masih jam 7:30 malam. Tapi keren sih, kota setingkat kabupaten. Berbagai fasilitas pendukungnya juga cukup bagus ya. Ini suasana jalanan kota Fuyuan di malam hari. Di depan sana itu ada sebuah jalan tempat produk China dan Rusia diperdagangkan. Jadi kota Fuyuan seperti yang aku bilang tadi merupakan kota perdagangan penting antara Tiongkok dengan Rusia. Di sini ada Matryoshka raksasa, boneka khas Rusia yang melambangkan figur ibu yang subur dan berkeluarga besar, simbol kekuatan dan kehidupan ya.
Itu di depan sana ada orang Rusia juga. Bahasa Rusia di mana-mana. Kita coba lihat ke dalam ya. Oh. Ini semuanya matryoshka. Yang kayak gini harganya 128 yuan. Hampir 300.000 ya. Ini kalau yang agak kecil 98 yuan. 200 ribuan. Aneka madu dari Rusia. Madu hutan kayaknya. Ini murah ya. Harganya cuma 39,9 untuk kemasan 1 kilo lebih. Oh, ternyata ini supermarketnya tidak cuma menjual produk-produk Rusia. Ini bahkan ini ada nih, lihat. Ada Torabika di sini. Diproduksi di Indonesia. Ini biskuit Rusia ya, aku mau coba. Ini bekal buat di jalan besok ya. Besok jam 3 subuh, aku sudah mau berangkat. Mau ngejar sunrise. Jaraknya sekitar 30 km dari pusat kota. Jadi pagi-pagi pasti nggak sempat sarapan. Harus bawa bekal, kalau nggak nanti lapar. Di sini ada KTV. Di satu jalanan ini banyak banget KTV ya. Kedengaran musik di mana-mana. Tapi KTV di sini agak berbeda, lebih mirip sebuah bar gitu atau lounge gitu. Terus bagi siapa yang pengen nyanyi, boleh langsung ambil mic dan nyanyi. Tapi malu ya kalau nyanyi di depan orang asing. Oke, jadi segitu dulu buat vlog kali ini. Besok aku mau lanjut lagi explore Fujian. Aku mau ke ujung timur, beneran udah di ujung timur dari Tiongkok. Di sana terdapat sebuah pulau yang dimiliki bersama oleh Tiongkok dan Rusia. Jadi bakal seru banget. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!